Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi sama kita di Story Simple Truth of Youth. Yes, kali ini nggak usah basa-basi, masih sama kayak minggu kemarin. Minggu kemarin bersama Kobram, tapi kostumnya sudah beda. Tadi gini berubah. Dicelupin air kok. Ya kita masih bahas lanjutannya dari yang kemarin vision atau visi. Tapi di video ini khusus buat yang udah punya visi teman-teman. Ya enggak juga sih, tapi kalau kalian belum punya visi bisa nonton dulu ke yang sebelumnya. Video sebelumnya iya. Buat temuin visi kita sama-sama. Yeah. Ya, langsung aja di sini ada action atau tindakan dari setiap visi kita. Bukan film action ya. Terus ini langsung ke pembicaranya aja. Kalau udah punya visi, sudah ada list-list yang sudah teman-teman tulis, Udah ada blueprintnya. blueprint. Apa tuh blueprint? Yang kemarin dong. Ya, kemarin nonton dulu. Itu gimana? Ya, simpelnya gini. Sebuah visi tanpa satu tindakan itu hanya akan jadi impian, akan khayalan lah gitu kan. Tapi ketika ada satu visi itu memang harus disertai, dibarengi dengan namanya action. Hari ini banyak orang yang gagal mencapai visi karena mereka gagal ketika dalam actionnya gitu kan. Mereka sudah punya satu visi, blueprintnya jelas banget sampai mungkin kalau kemarin kan ngomongin tentang Burj Khalifa itu kan, sampai saluran airnya pun detail gitu kan. Tapi kalau kita gagal membangunnya, itu bangunan nggak akan pernah jadi. Itu hanya jadi visi dan sekedar visi. Ambil contoh gini lah, MRT di Jakarta, ya kan, itu sudah sejak tahun berapa coba? Itu blueprintnya sudah ada sejak zaman kalau nggak salah Pak Sutioso. Itu artinya sudah 20 tahunan itu bahkan sudah disiapkan kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah. Tapi eksekusinya baru kemarin tuh. Itu karena selama bertahun-tahun nggak ada orang yang ambil action untuk mewujudkan visi. Makanya teman-teman, kalau hari ini teman-teman sudah mulai melihat visi teman-teman itu mau kemana, ayo dong ambil kendaraan kalian untuk ke Jakarta. Nah ini nanti misalnya ya, untuk satu visi yang besar, kendaraannya juga harus ideal dong, ya kan? Nggak mungkin teman-teman ke Jakarta naik Gowes itu kan, waduh mau berapa hari gitu kan, toklek lah gitu kan. Makanya teman-teman butuh satu action yang benar-benar detail, action yang benar-benar kuat, untuk teman-teman mencapai visi itu. Tapi sebelum kita mau kemana-mana, saya garis bawahi dulu. Action harus ada menyertai dengan visi. Visi tanpa action hanya akan jadi impian. Udah. Tak kira nanti. Tapi kalau sebaliknya kok, kalau kita cuma action, tapi kita nggak tahu visi kita kemana gitu, itu sama aja bodoh kan? Itu akan menghabiskan tenaga kita. Pastilah gitu kan. Ambil contoh gini lah, kalau teman-teman hari ini punya senjata, ya kan, teman-teman yang main PUBG pasti tahu lah gitu kan, senjata-senjata apa yang paling asik gitu kan. Teman-teman bayangin kalau hari ini kita nggak melihat musuh, itu kan visi kan? Kita nggak melihat visinya, terus kita cuman main tembak-tembak doang, gitu kan. Emo kita habis ya kan. Kita juga jalan mutar-mutar. Iya kalau mungkin beruntung kena headshot misalnya gitu kan, mati. Tapi kalau enggak, itu akan menghabiskan tenaga kita. Jadi action harus ada menyertai visi, ya kan? Kalau tadi Oka bilang kalau kita cuma bertindak doang tanpa visi, ya itu Kak, kita akan habis energi kita sampai satu titik. Kok capek ya, urip kok ngene-ngene wae. Nah itu kan. Nah pernah enggak teman-teman pernah dengar itu? Hari ini mungkin teman-teman sudah mulai coba, mungkin yang positif lah, ekskul ini, ikut ini, tapi teman-teman nggak punya visi. Hasilnya itu loyo, capek itu. Buat teman-teman yang belum dapat visi, tonton video. Kita hanya tidak capek-capek mengingatkan. Ini ya sama ini. Kalau action, kalau aku pribadi susahnya di first step-nya. Kadang memulainya itu bingung dari mana dan udah itu bingung dari mana itu. Itu gimana first step-nya? Memang sih kadang tuh langkah pertama itu memang kesannya menakutkan. Langkah pertama itu kesannya
satu yang apa ya, satu yang scary, menakutkan, enggak rasanya iya enggak gitu kan. Tapi teman-teman harus ingat 1000 langkah enggak mungkin ada tanpa satu langkah pertama. Jadi teman-teman mau nggak mau memang harus memaksa diri teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu itu visinya mau kemana, yuk beranikan diri untuk ambil langkah, gitu kan. Nih langsung masuk aja ya. Akan ada teman-teman yang satu, ini ada 4 ya. Satu pengecut. Pengecut dia tuh nggak berani bertindak karena dia nggak punya visi. Karena dia nggak punya visi, dia nggak punya komitmen, dia nggak punya gambaran apa-apa. Akhirnya dia cuma jadi orang yang anteng, diem aja. Safety player. Gini-gini aja lah. Nanti kalau guru suruh apa ya saya nganut. Kalau orang tua suruh apa saya nganut. Karena dia nggak punya visi, dia nggak punya satu komitmen. Akibatnya orang ini nggak bakal kemana-mana. Ya dia akan stuck di satu level. Itu orang pengecut. Yang kedua, saya termasuk area ini sebenarnya. Orang yang peragu. Orangnya ragu-ragu. Dia sudah tahu visinya, gitu kan. Tapi terlalu banyak pertimbangan. Nanti kalau saya gagal gimana ya? Nanti kalau ini gimana? Nanti kalau gini gimana? Akhirnya orang ini juga gagal untuk melangkah. Gitu. Biarpun sudah tahu visinya, tapi yang harus dikalahkan tuh ini loh, keraguan-raguannya. Terlalu banyak pertimbangan, terlalu khawatiran, gitu kan. Nah, itu peragu. Terus yang ketiga itu penyerah. Orang yang gampang menyerah, give up. Dia sudah tahu visinya, dia sudah mulai belajar bertindak, tapi dia nggak punya namanya fighting spirit. Wah, apa ya fighting spiritnya apa ya? Semangat untuk berjuangnya. Begitu ketemu masalah, ini kayaknya bukan visiku deh, ya kayak kemarin ya kan. Ketemu tantangan sebentar, wah kayaknya memang bener deh, ini bukan visiku. Dia ambil jalan lain lagi, ambil cari visi lagi. Karena dia seorang penyerah. Tapi yang paling luar biasa itu yang keempat, itu seorang pejuang. Dia tahu visinya dan dia berani untuk bayar harga untuk mencapai visi itu. Saya suka yang ketika saya hadir di satu kebaktian di satu gereja, mereka punya satu moto yang buat saya sampai sekarang itu nancep banget. Motonya mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Wah mantap. Artinya ketika mereka dapat satu visi dari Tuhan, mereka ngomong Tuhan kami akan kerjakan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Itu orang-orang yang punya attitude seperti ini, itu akan mencapai visi dengan cepat sekali. Istilahnya pensiun muda lah. Sementara ada orang yang bisa mungkin mencapai visinya tuh nanti di titik mau menjelang mati baru nyampe visinya. Ada orang yang sudah mencapai visinya cepat, gitu kan. Orang-orang ini dibutuhkan. Dan hari ini teman-teman saya juga mau ngompori teman-teman, jadilah orang yang kayak gini. Orang yang punya pejuang. Yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Artinya gini, teman-teman ketika mulai ambil belajar satu tindakan, kompori diri teman-teman. Di Alkitab ada tuh, waktu Daud mau dilempari batu. Teman-teman ingat enggak ya? Waktu itu kan Siklak terbakar. Terus semua istri, harta benda mereka, anak-anak diambil semua sama orang Amalek, ya kan? Itu rakyatnya kan sudah sampai marah sama Daud. Tapi waktu itu Daud dalam kondisi terjepit mau dilempari batu. Dia tuh menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Wah, strengthen himself. Nah, makanya teman-teman harus punya satu keahlian ini. Wah, kalau di game itu harus master skill ini. Skill memperkuat diri sendiri. Artinya ketika visi itu rasanya sudah lemah, tindakan sudah enggak kemana-mana, kuatkan diri untuk ambil langkah lagi. Nah, teman-teman, satu langkah memang menakutkan. Tapi tanpa satu langkah enggak mungkin ada 1000 langkah. So, ambil first step kalian. Tuhan menyertai. Amin. Bye bye. Oh, ya. Belum dong, belum. Belum. Selak lapar. Terus ini, pada prosesnya nanti kan kita juga harus mempertimbangkan ini itu buat ngelakuin sesuatu. Tapi tadi disampaikan ke Bram juga ada orang-orang sing terlalu takut dengan resikonya, ragu-ragu. Pertimbangannya terlalu banyak, akhirnya nggak jadi apa-apa. Itu cara menyeimbangkannya itu kita harus tahu tuh dulu ya. Jadi memang contoh aja kemarin yang Oka bilang, kita sudah punya kita kan minggu kemarin sudah ada istilah breakdown ya kan. Kita sudah mulai memperkecil
visi-visi kita sebagai visi kecil lagi untuk lebih mempermudah. Tapi di satu titik kita tuh mulai gini, artinya gini, kita harus mulai belajar untuk memperhitungkan segala sesuatu, ya kan? Tetapi jangan juga terlalu banyak pertimbangan sampai kita tuh lupa bertindak, ya kan? Nah, seringkali gini, kita tuh terlalu banyak membuat pertimbangan, bahkan pertimbangan yang nggak nalar. Sampai akhirnya kita ngomong nggak mungkin lah, akhirnya kita nggak bertindak, gitu loh. Nah, teman-teman memang butuh untuk untuk bertindak dengan perhitungan. Tapi jangan sampai kita terlalu over perhitungan sampai kita nggak bertindak. Contoh gini, di Alkitab ada kok. Teman-teman ingat nggak cerita ini tentang ada 4 orang kusta? Waktu itu ada pengepungan di kota Samaria. Oh iya. Ya kan? Waktu itu saking mereka terjepit karena mereka cuma bisa mendapat makan dari belas kasihan orang-orang di kota, padahal orang di kota juga lagi kelaparan, ya kan? Artinya itu suplai makanan stop, ya kan? Artinya mereka mau masuk ke kota, mereka bakal dilempari karena mereka orang kusta, najis-najis gitu kan. Mereka keluar ke perkemahan orang Aram, resikonya juga mati gitu kan. Tapi waktu mereka mau berhenti nunggu di situ, mereka juga mati karena mereka tidak dapat makanan. Nah, pilihan terbaik untuk kita itu terus maju. Jadi hari ini memang sih ada kadangkala nggak sesimpel cerita ini. Tapi kalau teman-teman bayangin di cerita itu juga nggak mudah loh. Mundur kena, maju kena, diam juga kena. Wah, pilihan yang sangat berat. Tapi hari ini saya mau katakan sekali lagi teman-teman, ketimbang nggak bertindak, kenapa kita bertindak aja, gitu kan? Penyesalan terbesar itu seringkali bukan hal yang sudah kita lakukan kok. Penyesalan terbesar itu malah hal yang kita belum lakukan. Jadi kenapa sih? Mending kita gagal sudah mencoba daripada kita gagal karena kita tidak pernah mencoba. Gitu. Dan kalaupun kita salah dalam ngerjainnya, Tuhan tetap cover gitu ya. Buat saya gini sih, Tuhan tuh lebih menghargai orang-orang yang berani bertindak daripada orang-orang yang takut bertindak. Biarpun mungkin ujungnya gagal. Tapi saya percaya banget Tuhan menghargai orang-orang itu karena dia belajar untuk melangkah. Itu. Gas aja lah. Gas aja. Terus nih kok biar gimana ya? Biar kita tetap melangkah kayak yang orang kusta tadi. Biar tiap langkah kita tuh gak kendor gitu loh. Biar tetap go on. Kan tiap masalah tetap ada perbandingan, hitung-hitungan tadi yang kayak Semi katakan. Ada banyak hal sih. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di awal, kita harus mastering skill ini, memperkuat kepercayaan diri kita, gitu kan. Caranya banyak sih, gitu kan. Contoh, kita punya satu hubungan yang kuat dengan Tuhan. Itu jelas akan memperkuat kita untuk terus melangkah. Terus kedua, komunitas. Teman-teman itu penting banget. Orang-orang yang bisa mengompori, orang-orang yang bisa menyemangati. Kalau kita nggak punya itu, wah belai tenan. Kita berjuang sendirian. Terus kita bisa lihat, kenapa paling simpel ya, balik lagi ke awal. Kok saya dapat visi itu sih? Oh ya, saya tuh dulu dapat visi ini, punya gambaran ini, karena saya tuh ini. Ketika kita ingat ke belakang, makanya ada lagu Ingat Kasihnya, gitu kan? Ketika kita ingat kasih yang di awal, itu akan mengobarkan diri kita untuk kembali bangkit. Contoh ya, teman-teman yang misalnya hari ini, contohnya Paskibra lah. Ya sekian tahun yang lalu lah, karena ini kan nggak ada Paskibra ya kan. Contoh teman-teman yang terpilih di Paskibra ya kan, saya nggak tahu sih pemilihannya berapa bulan sebelum. Teman-teman sudah panas-panasan, digojlok ya kan, bentak-bentak ya kan, itu kan, wah rasanya tuh gitu kan. Karena dulu saya pernah sih jadi. Tapi pernah enggak di satu titik malas untuk berangkat? Oh pastilah, ya ampun nanti paling dibentak-bentak lagi, paling suruh cuman jalan-jalan mutar-muter ini ngasah gitulah. Tapi ingat kembali kepada visi awal. Oh iya ya, aku dipilih untuk jadi seorang Paskibra. Nah, ketika itu jadi satu sumber kekuatan kita untuk terus langkah. Makanya teman-teman perlu cari tahu dong sumber-sumber apa yang bisa menggerakkan teman-teman untuk terus melangkah. Temukan gasnya, temukan bensinnya di mana. Kalau teman-teman tidak temuin bensinnya, wah gawat, pasti amblek. Itu. Jadi paling simpel 3 lah. 2 ya. Tuhan dan teman-teman. Terus yang ketiga ini bisa dicari dari sumber-sumber lain.
Kalau teman-teman punya 3 ini yang akan jadi pelindung, itu kita akan terus maju. Gitu. Terus kalau udah all out kita kasih terbaik buat setiap apa yang kita lakukan, udah ngelakuin Jor-joran semuanya lah istilah paraannya. jor-joran gitu. Tapi kayak visinya tuh semakin menjauh, kayak semakin kabur sama kondisi-kondisi itu Ya. gimana? Bisa jadi nggak kita punya visi yang benar tapi cara untuk menggenapi visinya salah? Bisa. Bisa, ya kan? Nah, ketika kita sudah mencoba berbagai macam hal untuk sampai ke visi itu, tapi visinya kayaknya kok nggak semakin dalam jangkauan tapi semakin jauh. Yeah. Ambil waktu untuk break, selah, ya kan? Mulai bertanya, Tuhan, ini jangan-jangan aku sing visiku benar tapi caraku salah ya? Atau memang itu satu tantangan atau satu ujian, gitu kan? Jadi saya mau katakan sekali lagi, teman-teman, ketika dalam teman-teman melangkah, misalnya teman-teman yang punya satu impian, nanti setelah ini aku bakal sekolah di teknik informatika karena cita-citaku jadi hacker gitu kan. Misalnya. Teman-teman, hari ini saya belajar bahasa program. Wah, rasanya itu semakin mentok. Bisa jadi sih yang ngajari teman-teman salah. Bisa jadi sumber-sumbernya salah. Bisa jadi sekarang bahasa program yang teman-teman pelajari itu sudah kuno. Jadi kembali lagi yuk, ketika rasanya semakin jauh, berhenti sebentar. Mulai bertanya, Tuhan, jangan-jangan visinya benar tapi caranya salah. Atau jangan-jangan visinya benar tapi ini cuman hanya ujian. Cuma ketemu tembok yang harus saya terabas. Nah, teman-teman butuh waktu untuk mengetahui hal ini. Nah, ketika rasanya kita sudah lakukan segala hal, terus rasanya mentok gitu kan, mentok dada, paha gitu. Teman-teman ambil waktu sebentar deh, ya, ambil waktu, mungkin bisa sendirian atau paling enak datanglah ke orang yang punya kualitas untuk mentor teman-teman. Kak, Pak, Bu, saya sudah coba ini kok saya salah, kenapa ya? Orang-orang yang sudah ada lebih dulu di titik itu akan tahu, oh nak, ternyata caramu salah, bukan ini. Itu akan lebih mudah ketimbang kita cari sendirian, salahku di mana ya gitu kan. Kadang bisa dapat, kadang juga enggak. Makanya kita butuh kerendahan hati untuk bertanya sama orang lain. Makanya teman-teman, untuk menggenapi visi teman-teman enggak mungkin sendirian. Pasti dibutuhkan orang-orang di sekitar kalian untuk mencapai visi itu jadi. Jadi jangan berjuang sendirian, sertakan orang-orang di sekitar kalian untuk berjuang. Yuk berjuang yuk. Gitulah. Dan sertakan Tuhan. Ya. Haleluya. Ya, ada apa lagi? Kalau ini tadi itu kan naik turunnya action kita. Kalau jaga buat biar stabil gitu, bisa stabil nggak? Bisa. Itu kalau kita memang hidupi visi itu ya. Contoh kemarin minggu Oka ngomong, minggu apa tadi ya? Tulis di Pengilon tadi ya? Tadi ya. Di sesi ini ya. Artinya kita belajar untuk menuliskan visi itu, ya kan? Kita mulai belajar untuk tuliskan, kita belajar untuk menghidupi, kita belajar untuk melihat visi itu setiap hari. Terus kita juga sertakan komponen-komponen yang kita tahu itu bisa menyemangati terus. Bisa enggak untuk stabil? Bisa. Bukan hanya stabil, kita bahkan bisa ngegas lebih lagi untuk visi itu semakin cepat. Nah, artinya teman-teman sebenarnya keputusan dari kita lah yang akan menentukan visi itu akan semakin lama untuk dicapai atau semakin cepat dicapai. Kecuali ya dalam koridor sekolah memang rasanya itu dibatasi kurun waktu ya kan. Nggak mungkin kan kita pengen SMA cuma setahun gitu kan. Kalau teman-teman yang nggak masuk kelas akselerasi jelas nggak mungkin. Tapi dalam masa itu teman-teman bisa enggak untuk lebih lagi? Bisa. Dalam kelas IPA, kenapa enggak teman-teman mulai ambil satu yang besar? Pokoknya harus masuk jalur beasiswa apa sih? SBM, saya enggak tahu lah istilahnya sekarang. Artinya teman-teman harus mulai bisa mencapai standar itu. Nah, mulai berjuang, mulai raih visi itu. Mulai dong tulis di Pengilon. Pengilon bahasa nih. Bahasa biar autentik. Autentik. Di cermin, di kaca gitu kan. Masuk SPB. Ya, situlah dengan ini. Artinya kita belajar untuk menghidupi visi yang ada. Terus mulai kelilingi teman-teman
bukan dengan orang yang negatif. Wah, mungkin gue iso gitu kan. Wah, itu bakal meruntuhkan semangat kita. Kenapa enggak kumpul dengan orang-orang yang juga punya impian yang sama? Enak belajar sendiri atau belajar bareng? Belajar bareng. Belajar bareng ya kan? Itu kenapa enggak? Itu kan artinya untuk kita mencapai visi itu akan lebih mudah kalau kita bersama-sama. Ya. Itu. Yes. Terjawab ya? Terjawab. Kalau nggak terjawab saya pulang dulu lah. Kalau ini nih kok sebelum pulang pesan-pesan nih buat Kobram, buat teman-teman kita dalam meraih visinya. Ya. Jalan actionnya. Teman-teman, yang pasti harus dapetin visi dulu ya. Ya. Kemudian saya cuma titip pesan lah. Visimu tuh harus jelas. Visi kita tuh harus detail. Jangan cuman aku pengen jadi orang terkenal gitu kan. Kalau mau terkenal gampang lah, ke Monas terus telanjang, lari-lari itu pasti terkenal gitu kan. Atau pengen kaya gitu kan. Kaya itu juga apa ya? Kalau kita mungkin buat gelandangan kita disebut orang kaya. Tapi Bill Gates ngomong sama kita, kamu cuma orang miskin ya. Jadi kaya itu benar-benar satu yang ambigu banget ya. Jadi teman-teman yuk mulai perjelas. Terkenal tuh terkenal apa, kaya tuh kaya apa gitu kan, kayak monyet gitu kan. Jadi visi kita harus mulai lebih jelas, mulai lebih akurat, mulai lebih tajam. Caranya tonton story yang kemarin aja lah. Nah setelah dapetin itu, yuk mulai ambil, mulai dihitung. Saya ingat tadi di Alkitab ketika orang tuh mulai membangun sesuatu, itu pasti akan dihitung. Ya. Artinya kita tuh nggak sembarangan untuk apa ya, untuk ambil tindakan. Tadi Oka sempat ngomong, kita nggak mungkin ambil tindakan tanpa satu visi. Kayak nembak kita kayak, kenapa enggak kita tuh kayak sniper gitu loh. One shot, one kill. Wah, itu keren banget ya kan? Artinya karena kita punya satu visi, tindakan kita tuh akan menyertai visi itu sehingga visi itu jadi. Jadi teman-teman, yuk mulai ambil satu-satu langkah untuk menulis langkahku apa ya. Nah, tadi yang saya katakan kadang iya, satu langkah itu kesannya berat, satu langkah tuh kadang kesannya menakutkan, satu langkah tuh kesannya rasanya nggak mungkin. Tapi kembali lagi, tanpa satu langkah nggak akan terjadi 1000 langkah. Yes. Jadi memang harus ada awalan yang teman-teman harus lakukan. Jadi jangan takut untuk melangkah. Yes. Saya ingat banget sekian tahun yang lalu ada satu slogan yang sampai sekarang masih nancep. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan di sini, di mana lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Artinya teman-teman, Tuhan sedang menanti kita untuk meraih visi kita dengan kuat. Hari ini saya percaya teman-teman mungkin ditaruh satu visi yang besar oleh Tuhan. Mungkin jadi pemusik, mungkin jadi pemusik pun akan di breakdown, pemusik yang diurapi, pemusik yang nanti macam-macam lah gitu kan. Atau mungkin teman-teman nanti akan dibawa Tuhan menjadi satu bisnismen atau apapun. Hari ini mulai belajar untuk mulai ambil satu visi itu dan mulai genapi visi itu. Kalau teman-teman yang tahu ada satu panggilan kuat untuk menabur dengan kekayaanmu, dengan apa yang kau punya. Kenapa yuk kita hari ini belajar. Gimana sih cara mengelola keuangan dengan baik misalnya gitu kan. Artinya kita memperlengkapi supaya visi itu jadi visi yang lebih baik, visi yang semakin lengkap, tindakan kita juga semakin nggak perlu tindakan yang sembarangan, tapi tindakan yang mengerucut. Nah teman-teman mungkin itu aja. Jadi sebagai penutup saya ulang apa yang awal tadi saya katakan, tanpa tindakan visi itu hanya akan jadi khayalan. Yes. Jadi teman-teman harus mulai bertindak. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Ya oke teman-teman, sekian story pada hari ini. Kalau kalian mau bagi berkat ini, kalian cuma harus pencet tombol share. Bisa ke orang-orang yang mau kalian berkati juga dengan video ini. Kalau kalian mau komen, request apapun bisa lewat komen atau lewat mana Kak? DM Youth ya? Youth.Shiloh. Oke, jangan lupa share, komen, subscribe. God bless you. See you. God bless you. Ya.